senantiasa mendapat syafaatnya, baik dunia lebih syafaatul ummah fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan sore hari ini kami ingin mempersampaikan adabul imamah wal qudwati dari kelompok 8 yang beranggotakan Ibu Siti Eroh Nadhiro, saya dan Pak Toha dan Bu Rahayu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa ata'alaina min barakatihi wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul imamati wal qudwati. Bab menerangkan adab imam dan makmum. Yambaghi lil imami ayyuqaffifa as-shalah. Yambaghi lil imami ayyuqaffifa as-shalah. Al-Ghazali mengatakan seorang imam hendaknya meringankan sholat. Yambaghi lil imami ayyuqaffifa as-shalah, seorang imam hendaknya meringankan sholat. Artinya ketika seorang imam melaksanakan sholat berjamaah itu jangan terlalu memberatkan makmum, yang ringan-ringan saja. Misalnya ketika membaca surat itu ya yang pendek-pendek saja lah, nggak usah yang panjang-panjang. Setelah Fatihah kemudian baca surat pendek sehingga makmumnya bisa mengikuti, tidak merasa keberatan. Sebagaimana qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma sholaitu khalfa ahadin akhaffa sholatan wala atamma li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, ma sholaitu khalfa ahadin akhaffa sholatan wala atamma li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah sholat di belakang seorang pun yang lebih ringan dan lebih sempurna sholatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sendiri yang sholatnya sangat sempurna, itu saja ketika menjadi imam beliau meringankan sholatnya. Wala yukabbiru malam yakruhul mu'adzan, wala yukabbiru malam yakruhil mu'adzanu minal iqamah. Al-Ghazali mengatakan seorang imam hendaknya tidak bertakbir sebelum muadzin membacakan iqamah. Wa malam tastawis sufufu, lan sebelum barisan lurus, sebelum sholat itu lurus atau sempurna. Wa yarfa'u sautu bitakbirati wala yarfa'u makmumun sautu illa qadra ma yusmu nafsuhu. Kemudian imam itu meninggikan suara ketika takbir, sementara makmum tidak meninggikan suara kecuali sebatas yang bisa ia dengar sendiri. Ini Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa seorang imam hendaknya jangan bertakbir terlebih dahulu sebelum muadzin membacakan iqamah dan sebelum barisan itu lurus atau sempurna. Kemudian imam itu meninggikan suara ketika bertakbir, sedangkan makmum itu diqadri nafsuhu, artinya sekedar bisa mendengar saja sudah cukup. Seperti itu. Kemudian wayan wil imamatu yanalul fadlah. Kemudian imam harus berniat menjadi imam guna memperoleh keutamaan. Wayan wil imam al imam yanalul fadlah. Kemudian imam berniat menjadi imam untuk memperoleh keutamaan. Fa idza lam yanwi shohat sholatul makmumina idza nawal ibtida'a wa nalu fadlal qudwati. Jika seorang imam tak berniat, sholat para jamaah tetap sah apabila mereka telah berniat mengikutinya, dan mereka juga memperoleh pahala makmum.
Selanjutnya wa yusiru bi du'al iftitahi wa ta'awudi kal munfaridi. Al-Ghazali mengatakan seorang imam itu tidak boleh menyaringkan bacaan iftitah dan ta'awud sebagaimana dalam sholat sendirian. Artinya ketika membaca iftitah dan membaca ta'awud itu bisir. Artinya pelan, jangan mengeraskan. Wa yujharu, kemudian wa yujharu bil Fatihati wa surati fi jami subhi. Kemudian mengeraskan bacaan Fatihah dan surat pada sholat subuh. Ketika sholat seperti sholat subuh, maka seorang imam harus menjaharkan, meninggikan suaranya ketika membaca Fatihah dan membaca suratan setelah membaca Fatihah. Wa awwalatayil maghribi wal isya'i wa kadzalikal munfaridu. Serta dalam 2 rakaat pertama maghrib dan isya. Selain sholat subuh juga 2 rakaat itu juga dikeraskan Fatihah dan suratannya ketika 2 rakaat sholat maghrib dan 2 rakaat sholat isya. Awal sholat maghrib dan awal sholat isya. Wa yujharu, kemudian wa yujharu biqauli amin bil jahriyati wa kadzalikal ma'mum wa yaqra'ul ma'mum takminatu bi takminil imam ma'an malak takiban. Kemudian dalam sholat yang jahar, yang keras, makmum meringankan ucapan amin, menyaringkan ucapan amin, mengeraskan maksudnya menyaringkan ucapan amin, itu bersama-sama dengan imam, bukan setelah atau sesudah imam, tapi aminnya itu ketika Fatihah imam selesai, kemudian makmum menyaringkan bacaan amin, itu bersama-sama imam, bukan setelah imam. Wayaskutu al-imamu saktatan, wayaskutu imamu saktatan akibal Fatihati liyasuba ilaihi nafsahu. Wayakra'ul makmumu al-Fatihah fi jahriyati biha disaknati liyatamakkana minal istimangi inda qiraatil imami. Al-Ghazali mengatakan lalu imam diam sejenak setelah membaca surat Al-Fatihah. Nah, disitulah makmum membaca surat Al-Fatihah agar sesudahnya makmum itu bisa mendengarkan bacaan imam. Artinya setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, kemudian imam diam. Ketika imam setelah itu misalnya Al-Fatihah selesai, kemudian amin. Nah, setelah itu ada jeda antara Al-Fatihah dengan surat itu ada jeda. Nah, jeda itu digunakan untuk makmum membaca Fatihah. Membaca Fatihah. Ketika seorang imam membaca surat, lah makmum mendengarkan sebagaimana Al-Qur'an ada di situ. Faida quri al-Qur'anu fastami'u wa ansitu la'alakum turhamun. Kemudian wala yuqra'u makmum al-Fatihah bicarati fi hadhihi saknati ia kama kana istimang ngindang iratul imam. Sudah ya.
Wala yazidul imamu, selanjutnya wala yazidul imamu ala salasati, wala yazidul imamu ala salati fi tasbihati ruku'i wa sujudi. Al-Ghazali mengatakan hendaknya seorang imam itu tidak membaca tasbih dalam rukuk dan sujud itu lebih dari 3 kali. Kemudian Recording in progress. Kemudian wala yahidu fi tasawudil awal ba'da qaulihi. Kemudian wala yahidu fi tasawudil awal ba'da qaulihi Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian tidak menambahi, seorang imam tidak menambahi dalam memberikan tambahan dalam tasahud awal setelah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup ketika tasahud awal cukup sampai dengan Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah selesai. Ba'da qauli. Kemudian wala yaktasiru fi raqataini akhirataini alal fatihati wala yutawwilu alal qaum wala yazidu du'a'u fi tasawudil akhir ala qadri tasawudil wa sholati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada rakaat terakhir imam cukup membaca Al-Fatihah, tidak usah menambahkan lagi. Juga ketika tasahud akhir, imam cukup membaca tasahud dan sholawat kepada Rasulullah ketika bersalam. Hanya sampai Allahumma sholli wa sallam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wayanwi al-imamu inda taslimi assalam ala qaumi wa yanwi al-qaum bi taslimi jawabahu. Ketika bersalam, hendaknya itu imam berniat memberikan salam kepada semua jamaah, sedangkan jamaah juga atau makmum juga mempunyai niat untuk menjawab salam imam. Jadi wayan wil anna wa inda taslimi assalamu alal qaumi, berarti imam itu ketika salam pertama itu berniat untuk memberikan salam kepada makmum, kemudian makmum juga mempunyai niat untuk menjawab salam dari imam. Kemudian wayasibul imam musa'ata yafruhu minas salam. Setelah itu, kata Al-Ghazali, imam berdiam sebentar dan menghadap ke jamaah. Wa yuqbilu 'alan nasi biwajhihi. Wala yasibu in kana khalfahu an-nisa'u yansarifnal awalan. Jika yang di belakangnya adalah para wanita, maka ia tidak usah menoleh. Apa tadi kita apa? Apa tadi? Wala yasifu in kana khalfahu an-nisa'u liyansarifna awalan. Jika yang di belakangnya atau makmum adalah para wanita, maka seorang imam tidak usah menoleh sampai mereka itu bubar, makmumnya itu bubar.
Wala yakumu ahadun minal qaumi hatta yakumu imam. Kata Imam Al-Ghazali, hendaknya seorang makmum itu tidak berdiri sampai imam berdiri. Wayan sorifal imamu hai susah angan yamini au simalihi wal yaminu ahabu ilayya. Sampai imam seorang makmum hendaknya tidak boleh berdiri sampai imam berdiri. Lalu imam pergi entah bisa ke arah kanan atau ke arah kiri. Tapi yang disarankan oleh Al-Ghazali itu yang lebih disuka adalah ke arah kanan. Itu seperti itu. Jadi ketika seorang makmum telah berjamaah itu tidak diperkenankan berdiri kata Al-Ghazali sebelum imam meninggalkan tempat seperti itu. Baik itu imam meninggalkan tempat lewat kanan atau lewat kiri. Tapi yang disarankan itu lewat arah yang kiri. Wala yahusul imamu nafsahu bidu'ai biqunuti subhi. Wala yahusul imamu nafsahu bidu'ai biqunuti subhi. Imam itu tidak boleh berdoa untuk dirinya sendiri dalam membaca kunut. Kunut subuh misalnya. Bal yaqulu misalnya kan biasanya kalau kita surat munfarid itu Allahumma dini itu berarti domirnya muta'alim wahdah. Tapi ketika menjadi imam itu menggunakan domir muta'alim ma'al ghair atau nahnu menjadi Allahumma dina. Seperti itu. Wayat baru kemudian wayat baru bihi. Wayu aminul kaumu wala yarfaunal aidiya falam yasbut dalika fil akhbar. Dengan suara nyaring. Yujharu bihi dengan suara nyaring ketika berdoa atau kunut subuh itu dengan suara nyaring. Sedangkan para makmum itu mengamininya. Bayuk minul kaumu falaya fauna aidiyahum idza lam yasbut fil akhbar. Kemudian para makmum itu mengamininya tanpa mengangkat tangan mereka. Tanpa mengangkat tangan. Karena hal itu tidak terdapat dalam riwayat itu menurut Al-Ghazali. Wa yaqra'ul makmum baqiyatal qunuti fi qaulihi. Kemudian makmum selebihnya makmum membaca sendiri sisa dari doa kunut tersebut. Yakni mulai innaka ta'dzi wala yu'dhu alaik ila akhirih. Itu berarti yang meneruskan itu makmum dengan suara sir. Seperti itu. Jadi kalau imam itu Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman ta'ala wa barakna fi rahmatika saroma qadait. Hanya sampai itu. Kemudian makmum meneruskan. Innaka ta'dzi wa la yu'dhu alaik ila akhirih. Kemudian wala yukhaffifa wala yaqiful makmumu wahdahu bal yadkhulu saffa au yajurru ila nafsi ghairuhu. Makmum tidak boleh berdiri. Al-Ghazali mengatakan makmum tidak boleh berdiri sendiri secara terpisah. Wala yuqif wala yaqiful makmumu wahdahu bal yadkhulu saffa. Makmum tidak boleh berdiri sendiri secara terpisah, ia harus masuk ke dalam barisan. Au yajurru ila nafsi khairuhu atau
menarik orang lain untuk membuat barisan dengannya. Wala yambahi lil makmumi ayyuqaddama alal imam bi af'alihi aw yusawihu bal yambahi ayyuta'akhkhar. Makmum tidak boleh berdiri di depan imam, mendahului atau bergerak secara bersamaan dengan gerakan imam. Tapi seorang makmum harus melakukannya sesudah imam. Wala yahwi ila ruku'i illa idan tahal imamu ila hadir raki'ina wala yahwi ila sujudi malam tasil jabhatul imami ilal ardi. Jadi seorang makmum itu tidak boleh berdiri di depan imam, mendahului atau bergerak bersamaan dengan gerakan imam. Tapi seorang makmum harus melakukannya sesudah imam dan ia tidak boleh rukuk setelah kecuali setelah imam sempurna rukuknya. Walah yamili sujudi illa hati ruku'i ila inda imam ila hati ruku'i. Artinya seorang makmum tidak boleh rukuk kecuali setelah imam sempurna dalam posisi rukuk. Begitupun ia tidak boleh sujud wala yahwili sujudi malam tasil jabhatul imam ilal ardi. Ia tidak boleh sujud selama dahi imam itu belum sampai di tanah. Belum sampai di tanah. Itu tadi adabul imam dan khutbah. Sekarang yang kedua adabul jumu'ah. Adabul jumu'ati i'lam annal jum'ata indal mu'minin wa huwa yaumun syarifun qad qasallahu ta'ala bihadil ummah wa fihi sa'atun mubhamatun wa la yufaqiha abdun muslimun yas'alu iyaha. Ketahuilah bahwa Jumat itu merupakan hari raya bagi orang-orang yang beriman. Ia merupakan hari mulia yang khusus diperuntukkan Allah bagi umat ini. Di dalamnya ada saat-saat penting yang apabila seorang mukmin meminta kebutuhannya kepada Allah Ta'ala pasti akan dikabulkan. Iya hajatun illa atau iyaha. Fasta'iddallaha yaumul khamisi bitandifis abikasratit tasbihi wal istighfari asyiatal khamisi fa innaha sa'atun tuwazi bil fadli sa'ata yaumil jumu'ati. Oleh karena itu, persiapkanlah dirimu untuk menghadapi hari raya tersebut semenjak hari Kamis dengan cara membersihkan pakaian dan banyak bertasbih dan beristighfar pada Kamis petangnya, karena keutamaan saat itu sama dengan keutamaan hari Jumat. Karena termasuk hari Jumat ada hari-hari Idul lil mukminin, maka kita harus mempersiapkannya mulai hari Kamis. Dengan cara apa? Memperbanyak bertasbih, beristighfar mulai dari Kamis petang. Karena mulai dari Kamis petang itu punya keutamaannya sama dengan hari Jumat. Wan wisauma yaumil jumu'ati lakin ma'al sabti au ma'al komisi
itfi ifrodiha nahyun. Berniatlah puasa untuk hari Jumat, tapi harus dengan hari Kamis atau hari Sabtu, tidak boleh dikerjakan pada hari Jumat saja. Kalau kita mau berpuasa hari Jumat, kata Al-Ghazali, maka harus dengan hari Kamis. Kamis, Jumat, atau Jumat Sabtu. Kalau hanya puasa hari Jumat saja tidak boleh. Kalau misalnya mau puasa hari Jumat, maka boleh dengan Kamis, puasa hari Kamis dan Jumat, atau hari Jumat dan Sabtu. Itu kata Al-Ghazali, seperti wa'an wa shaumi yaumil jumati lain ma'al khamisi au sabti ijja'a fi iqatina yun. Artinya tidak diperbolehkan kalau hanya puasa hari Jumat saja. Kalau mau puasa Jumat maka harus dengan Kamis atau dengan hari Sabtunya. Fa idza tala 'alaika subuh fahtasil faidahus la yaumil jumati wajibun ala kulli muhtalimin ayil sabitun muakkadun summa tayazzan bisyabil bid fa inna ahabbu syabi ila Allah taala. Jika subuh telah tiba, faida tolong alaika subuh, jika subuh telah tiba, mandilah dengan niat mandi Jumat. Nawaitul husla li khuduri sholatil Jumati, seperti itu. Pada hari Jumat. Hukumnya sunnah muakkad. Jadi mandi pada hari Jumat itu hukumnya sunnah muakkad. Kemudian berhiaslah dengan memakai pakaian putih. Ini berbeda dengan hari raya. Kalau hari raya itu Idul Fitri Biljat dengan pakaian yang bagus, yang baru. Tapi kalau hari Jumat Bil Bait dengan pakaian yang putih. Dengan pakaian yang putih. Karena itulah pakaian yang paling dicintai Allah Ta'ala. Lalu di situ memakai parfum yang paling wangi yang kamu miliki. Kalau bisa itu jangan menggunakan parfum yang beralkohol. Kan ada sekarang parfum yang beralkohol. Kemudian bersihkan badanmu. Bil haqib wal qamis bisiwak. Kemudian bercukur rambut, menggunting kuku, bersiwak. Itu yang disunahkan ketika hari Jumat mandi, menggunakan pakaian yang putih, kemudian memotong rambut, memotong kuku, memakai parfum yang wangi, kemudian memakai siwak. Siwak itu biasa menggunakan kayu irok ya, kayu irok. Siwak. Summa yukabbiru, summa bakir ilal jami, summa bakir ilal jami. Kemudian segeralah bergegas atau berangkat pagi menuju masjid. Summa bakir ilal jami. Was'a ilaiha alal hainati. Was'a ilaiha alal hainati wasakinati. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man roha ilal jumu'ati fi sa'atil ula wa ka'annama qarraba badanatan. Wa man roha fi sa'atil tsaniyati fa ka'annama qarraba baqaratan. Wa man roha fi sa'ati tsalisati fa ka'annama qarraba kapsan. Wa man roha fi sa'ati rabi'ati ka'annaha qarraba dajajatan. Wa man roha fi sa'atil khamisati fa ka'annama ahda baidotan. Dan kemudian ketika bakir ila jami'i, kemudian segeralah bergegas berangkat pagi menuju masjid dan berjalanlah dengan pelan-pelan.
dan tenang. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang pergi untuk sholat Jumat di waktu yang pertama, seakan-akan ia telah berkorban unta. Kemudian siapa yang pergi pada waktu kedua, seakan-akan ia berkorban sapi betina. Kemudian siapa yang pergi di waktu ketiga, seakan-akan ia berkorban kambing gibas. Siapa yang pergi di waktu keempat, seakan-akan ia berkorban ayam. Siapa yang pergi di waktu kelima, seakan-akan ia berkorban telur. Fa'idha kharajal imam uwiyatis suhufu wa rufi'atil aqlam wastama'atil malaikatu indal mimbar yastami'una dzikra. Jika imam sudah keluar atau naik mimbar, maka lembaran-lembaran itu pun dilipat dan pena-pena diangkat. Sementara para malaikat berkumpul di mimbar untuk mendengarkan zikir atau peringatan. Wa yaqulu innan nasa fi qurbihim indan nadhari ila wajhillahi ta'ala ala qadri bukurihim ilal jumu'ati. Disebutkan bahwa kedekatan manusia wa yaqulu innan nasa fi qurbihim indan nadhari ila wajhillahi ta'ala ala qadri bukurihim ilal jumu'ati. Disebutkan bahwa kedekatan manusia ketika memandang wajah Allah Ta'ala itu tergantung pada cepatnya mereka menuju sholat Jumat. Jadi nanti ketika kita semua di akhirat sana, kita akan melihat wajah Allah. Lah, kedekatan kita dengan Allah, wajah Allah itu tergantung kecepatan kita dalam menjalankan Jumat, sholat Jumat seperti itu. Summa idza dakhalta al-jami'u fatlubis saful awal wa idza istama an-nasu fala tatakhatta riqabahum fala tamurru baina aydihim wajlis bi qurbi qaitin aw astuwanati hatta la yamurru baina yadaika. Kemudian ketika engkau berada di masjid, usahakan untuk berada di shaf yang pertama. Jika manusia sudah banyak berkerumun, jangan melewati pundak mereka dan jangan pula lewat di hadapan mereka yang sedang sholat. Kemudian duduklah dekat tembok agar mereka tidak lewat di depanmu. Sebelum itu lakukanlah sholat tahiyatul masjid. Lebih baik lagi kalau engkau sholat sebanyak 4 rakaat. Arba'a rakaatin 4 rakaat. Taqra'u fi kulli rakaatin ba'dal Fatihati suratul Ikhlas khamsina maratan wa bil khairi anna man fa'ala dzalika lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah aw yura lahu dzalik. Dalam setiap rakaat setelah membaca surat Al-Fatihah, tadi kan sholat tahiyatul masjid. Setelah membaca Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Itu disebutkan dalam suatu riwayat bahwa siapa yang melakukan amalan tersebut, dia tidak akan meninggal dunia sampai melihat tempat hidupnya di surga atau hal itu diperlihatkan padanya. Wala takrub atahiyata wa ingkana imamu yahtubula. Jangan sampai engkau meninggalkan sholat tahiyatul masjid walaupun imam sedang berkhutbah.
Kemudian yang terakhir, karena waktunya singkat ya. Wa ma tahrut imam wa sholat awal kalam, manakala imam atau khotib sudah naik mimbar, berhentilah dari membaca sholawat dan berbicara. Sibukkanlah dirimu dengan menjawab panggilan azan serta dengan mendengarkan khutbah dan ceramah. Sama sekali tak boleh berbicara ketika khotib sedang berkhutbah. Dalam riwayat disebutkan, siapa yang berkata kepada temannya, diamlah saat imam berkhutbah, maka ia telah berbuat sia-sia. Itu kan disebutkan. Ketika imam sudah mulai khutbah, maka kita tidak boleh bersuara. Ketika kita berbicara, maka kita termasuk pakot laho, orang yang orang yang berbuat sia-sia. Dan siapa yang berbuat sia-sia, man laho wala jum'atalah, dan barang siapa yang berbuat sia-sia maka tidak masuk, tidak mendapat keutamaan Jumat. Begitu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Selebihnya kita nanti berdiskusi. Kami kembalikan lagi kepada moderator dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Taufik yang telah menyampaikan materinya tentang adab imam dan makmum serta adab Jumat. Dengan ini kami akan membuka sesi pertama untuk tanya jawab dengan 3 pertanyaan awal. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan untuk membuka mikrofonnya. Silahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang adab-adab imam dan makmum serta adab Jumat, untuk langsung saja membuka mikrofonnya untuk bertanya. Bu Nopi mungkin mau bertanya, Bu Nopi? Pak Bambang mungkin? Adakah yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu Dini dan rekan-rekan sekalian, saya mengawali bukan bertanya ya, ini sifatnya hanya sharing saja barangkali ya. Jadi konteksnya seperti ini. Mohon izin Pak dosen, sebelumnya lupa tadi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Langsung saja kita diskusi ya, Bapak Ibu sekalian. Saya agak tergelitik dengan kaitannya sholat Jumat ya. Sholat Jumat yang bahkan kalau kita kaitkan dengan
yang lagi viral ya, yang lagi trending topik saat sekarang, kaitan sholat Jumat itu, apakah ada dasar hukumnya kalau sholat Jumat itu khotibnya adalah perempuan? Ini kan lagi trending nih sekarang nih, lagi viral tuh. Pasti Bapak Ibu sudah banyak mendengar kali ya di berita. Nah, cuman melalui diskusi ini, karena ini topiknya terkait sholat Jumat, apakah Bapak Ibu bisa memberikan satu pemahaman buat kita, boleh nggak sih gitu tuh? Kalau boleh, mana sih dasar hukumnya? Kalau nggak boleh, why? Kenapa? Kira-kira begitu. Eh, mungkin dari Kang Mas Taufik bisa Jadi menjelaskan. apa Pak? Pertanyaannya apa Pak? Tentang dengan pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya, aduh, diulang ya. Jadi begini nih, Kang Mas nih, kita lagi apa ya bahasanya, lagi trending topik nih kalau kita lihat di media, kita baca di beberapa newsletter terkait sholat Jumat itu, ada satu wacana ya, saya tidak perlu sebut dari mana, yang akan menjadikan khotib pada saat sholat Jumat itu perempuan. Nah, pertanyaannya begini, apakah itu dalam kaidah syariah dalam hukum Islam itu diperbolehkan ataukah tidak? Kalau memang diperbolehkan, apakah ada dalil yang menguatkan dari wacana tersebut? Gitu. Misalnya ini agak ganjil kalau menurut pemahaman saya dan Mungkin tidak seperti biasa ini ya gitu. Pak. Pertanyaannya mungkin seperti ini. Bagaimana hukumnya jika seorang perempuan menjadi khotib pada sholat Jumat? Seperti itu mungkin Pak. Iya, seperti itu. Cuman kan kalau saya Lebih. narasinya kita kaitkan dengan berita yang sedang viral saat sekarang. Jadi nggak Atau langsung seperti ini ujuk-ujuk mungkin. bertanya seperti itu. Oh ya, bagaimana pandangan Pak Taufik, Pak Toha, Bu Eroh, dan Bu Rahayu tentang wacana bahwa seorang perempuan akan menjadi khotib di sholat Jumat? Mungkin seperti itu. Betul, betul. Ya. Silakan. Ya, jadi seperti itu yang ingin Pak menanggapi. Taufik, Pak Toha, dan kawan-kawan. Kata dari Pak Bambang, bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap wacana yang mana seorang perempuan akan menjadi khotib pada sholat Jumat? Seperti itu. Silahkan. Pak Toha mungkin mau memberikan pendapatnya atau Pak Taufik. Mungkin saya bisa memberikan tanggapan seperti ini, Pak Bambang. Terkait dengan sholat Jumat, itu beberapa imam mengatakan yang wajib menjalankan sholat atau fardhu ain melaksanakan sholat Jumat itu adalah laki-laki. Sedangkan perempuan itu hukumnya sunnah. Kemudian apakah seorang perempuan itu boleh menjadi khotib? Ini pertanyaannya begini, Pak. Karena beberapa pandangan dari mazhab atau dari imam mazhab itu memandang bahwa suara perempuan itu aurat. Jadi kalau menurut saya kalau secara syarat khotbah itu tidak harus laki-laki di situ sebenarnya. Yang penting menutup aurat, suci pakaian, tubuh dan tempat. Akan tetapi kalau dilihat dari sisi segi wajibnya yang melaksanakan sholat Jumat itu adalah fardhu ain bagi seorang laki-laki dan sunnah bagi seorang perempuan, itu pun dengan catatan perempuan itu perempuan yang sudah mahfum alaih, artinya sudah sekolah yang tidak menimbulkan syahwat. Kalau perempuan yang bikr atau masih perawan yang kemungkinan itu ketika menuju ke masjid menimbulkan syahwat atau menimbulkan
maksiat bagi Jumat yang lain, itu malah justru tidak diperbolehkan. Kalau menurut saya mengambil sisi bahwa satu, perempuan itu ketika Jumat itu adalah sunnah, itu pun dengan cara sudah mahmal alis, sudah sepuh, sudah udur. Kemudian bahkan kalau yang masih perawan yang bisa menimbulkan syahwat kan hukumnya haram. Kemudian saya mengambil referensi Asy-Syafi'i mengatakan bahwa suara perempuan itu adalah aurat, sehingga kalau menurut saya, pandangan saya, seorang khatib perempuan tidak diperbolehkan kata Syafi'i. Biasanya tadi saya mengambil referensi dari Asy-Syafi'i, baik itu di Safinah maupun di Fathul Qorib maupun di Bajuri, itu bahwa suara perempuan itu adalah aurat, sehingga menurut saya secara syariat, secara syar'an tidak diperbolehkan seorang khatib perempuan seperti itu. Mungkin dari Bu Eroh atau Pak Toga atau Bu Rahayu, monggo. Izin menambahkan boleh Pak Topik? Monggo. Oh Pak Nafi. Nah, saya. Ya, monggo. Paus, monggo. Jadi gini, menurut madhab yang saya ikuti ya, madhab Syafi'iyah, bahwa ada satu kitab karangan Syekh Nawawi Banten ya, bahwasannya ada di sana tercantum dalam kitab Safinatun Najah halaman 93 bahwa syurutul Jum'ati, syarat Jumat itu ada 6. Pertama, antakuna kullaha fi waqti duhri. Jadi keseluruhan sholat Jumat, baik itu khutbah maupun sholatnya harus pada fi waqti duhri, dalam waktu sholat zuhur. Pertama. Kedua, wa antakuma fi khutbatil bilad. Kedua, jadi satu kampung itu cuman satu tempat Jumat lah intinya. Nah, 3, dan harus berjamaah. Ya. Terus harus jangan kurang dari 40 orang. Itu madhab Syafi'iyah. Tapi ketika madhab Malikiyah atau Hambali itu asal jangan kurang dari 4 orang. Tapi jamaatan ya. Ya. Terus ihroron, zukuron. Harus yang berdika, zukuron harus laki-laki. Ya. Jadi ketika ada tadi kalau kata pertama itu ada namanya satu rencana atau apa gitu ya. Ketika khotibnya itu perempuan, itu menurut saya enggak sah. Sebab itu sholat Jumat hanya dipadukan untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Sebab syaratnya juga zukuron harus laki-laki. Baligina yang balik, mustautinin, terus orang yang bertempat tinggal di situ jangan kurang dari 40 orang. Itu. Ya. Itu diantaranya. Kenapa harus nggak boleh perempuan untuk khotib? Ya. Karena ada salah satu hadis mengatakan bahwa ternyata khutbah 2 itu sebagai pengganti, kan gini, sholat duhur itu 4 rakaat, tapi sholat Jumat 2 rakaat. Ya, yang 2 rakaat itu digantikan dengan khutbah 2-nya Jumat. Jadi keseluruhan khutbah sama sholat Jumat yang 2 rakaatnya itu ada termasuk pada Jumat. Jadi menurut saya kalau ada khutbah atau khotibnya perempuan itu tidak sah. Begitu. Itu pemahaman yang saya punya ya, atau yang saya kemukakan dalam pemahaman syarat sah Jumat tersebut yang tertanam apa yang tertuai di kitab Safinatun Najah karangan Imam Nawawi. Itu silakan yang mau menambahkan atau gimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin untuk bertanya sajalah.
Karena yang tentang khatib wanita itu tidak perlu ditanggapi menurut saya. Karena orang yang memiliki statement itu bermadzhab Soekarno, jadi tidak perlu kita kondisikan. Jadi gini ya. Jadi kan dari bab pertama yaitu adabul iktida atau imam atau makmum. Disunahkan yaitu imam untuk tidak terlalu lama gitu kan ya. Artinya takhfif dalam imam gitu. Yaitu memang kesunahan. Kalau gini ada makanya imam itu memang perlu ya pinter ya. Artinya kayak gitu harus tahu kondisi makmumnya gitu. Tapi gini Pak Taufik, ada sebagian tempat ya atau tempat yang mahsyurah lah gitu ya, tempat yang terbatas dan itu memang disepakati sholat lama gitu. Contoh kayak di daerah mana itu yang kemarin terawih itu sampai 8 jam atau berapa itu kan sangat lama sekali gitu kan. Dan itu kira-kira bagaimana ya mendapatkan kesunahan atau tidak gitu dalam sebuah imam itu ya, martabat imam itu, karena memang ya dengan catatan makmumnya terbatas juga, makmumnya itu khusus, apakah tetap mendapatkan fadilah sebagai seorang imam atau tidak, dan sebaliknya atau imam yang cepat banget gitu ya, seperti ada kemarin ya viral juga terawih itu yang 7 menit selesai itu kan cepat banget gitu. Apakah itu juga termasuk mendapatkan sebuah kesunahan imam atau tidak? Terima kasih. Semoga bisa dipahami pertanyaan saya. Bu moderator, dikondisikan. Mungkin seperti ini Pak ya pertanyaannya. Apakah sholat dengan bacaan surat yang pendek atau sangat panjang tetap mendapatkan kesunahan dalam beradab imam dan makmum? Seperti itu bukan ya Pak? Bukan pendek atau panjang, melainkan lama lah Bu, lama dan cepat gitu aja. Karena mungkin bacaannya tartil banget kan lama sekali tuh, meskipun suratnya pendek itu untuk. Artinya memang sholatnya itu lama banget dan cepat banget, itu imam masih mendapatkan fadilah sebagai seorang imam atau tidak? Terima kasih. Oh, ya, baik Pak Nafis. Terima kasih banyak telah menyampaikan pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang kedua yakni bagaimanakah imam yang memimpin sholatnya terlalu lama atau terlalu cepat? Apakah imam tersebut tetap mendapatkan pahala seperti itu ya tadi lupa. Tetap mendapatkan pahala sebagai imamnya. Fadilah, keutamaan ya. Fadilah sebagai imamnya atau tidak. Seperti itu. Kepada kelompok 8, mungkin Bu Ero mau mencoba menjawab dan menambahkan pertanyaan dari Pak. Terima kasih Bu Dini. Sedikit menanggapi ya. Untuk imam itu seharusnya menyesuaikan keadaan makmum ya, harus mengetahui ya cepat tidak boleh terlalu cepat dan lama pun tidak boleh terlalu lama, yang sedang-sedang saja ya. Yang penting kekhusyuannya dan juga jamaahnya, yang penting bacaannya tartil, berjamaah juga udah termasuk fadilah sholat berjamaah, dan imam pun mendapatkan pahala semuanya, imam dan makmum. Ya mungkin jadi seperti itu. Jadi walaupun cepat ataupun lama tetap mendapatkan fadilah dengan catatan bacaannya tetap tartil dan memenuhi syarat sahnya. Seperti itu mungkin ya Bu Ero. Dan juga mendapatkan kesunahan sholat berjamaah juga. Ya mungkin barangkali teman-teman yang lain menanggapi pertanyaan dari Pak Nafis. Ya silakan. Pak Bambang mungkin ingin menanggapi Pak Bambang. Oh iya, saya termasuk
orang yang demen berkelana. Panjang bacaan. Demen berkelana. Jadi Oh, gini, berkelana. ini saya cerita ya, Bapak Ibu. Saya sholat di masjid A, katakanlah. Itu kenapa saya betah banget ya di masjid A. Sementara saya sholat di masjid yang lain, bawaannya pengen buru-buru pulang. Itu kuncinya ketika kita mendengarkan bacaan yang diucapkan pada saat sholat oleh imam, itu merdu, terus enak didengar. Saya menghayati gitu. Saya menikmati. Sehingga kadang jujur nggak sadar, padahal sholat itu lama banget gitu. Lama banget. Tapi enak aja gitu. Jadi kuncinya ternyata ada di penghayatan terhadap sholat tersebut. Namun penghayatan tersebut kalau tidak didukung dengan salah satunya adalah bacaan yang enak didengar, kemudian suaranya juga merdu, itu juga berpengaruh ya teman-teman semuanya. Jadi kalau menurut saya fadilah dapat atau tidak itu tergantung kepada bagaimana kita menghayati nilai sholat itu sendiri. Kira-kira begitu. Di Arab, kalau kita lihat ya, cerita ibu saya yang kebetulan pernah ke sana ya, umroh, itu sholat Isya disambung dengan sholat taraweh bisa sampai jam 12 malam gitu. Sedangkan kalau di Indonesia itu kan ya paling jam 8, setengah 9 udah selesai. Kalau ada yang jam 9 itu kayaknya besok-besok jamaah malas datang ke masjid itu. Jadi bisa seperti itu, kenapa ya? Itu kaitannya dengan budaya ya barangkali. Seperti itu. Jadi kalau saya sih prinsip bahwa kenikmatan ketika kita menghadap Allah dengan wasilah sholat itu tadi, bagaimana kita merasakan bahwa kekhusyuan itu timbul ketika kita hikmat mendengarkan bacaan-bacaan yang disampaikan oleh imam. Kira-kira begitu, Bu Dini. Mangga dilanjut. Baik, Pak Bambang, terima kasih. Ya. Baik, Bu Dini. Iya, baik Pak Taufik. Mungkin konteksnya gini, terkait dengan dapat fadilah dan tidak dapat fadilah, itu kaitannya dengan ketika kita sudah menjalankan rukun, syarat rukun, dan kesunahan. Apalagi kita berjamaah secara otomatis mendapatkan fadilah. Nah, yang di sini yang disampaikan oleh Al-Ghazali konteksnya yang bahi, seyogyanya, sebaiknya kan seperti itu. Artinya bukan suatu kewajiban. Yang bagi lil imami ayyuqaf aslah, sebaiknya, seyogyanya seorang imam itu yuqafif, memberikan sholatnya kan seperti itu. Kalau terkait dengan lama dan lama sholatnya atau itu bukan konteks dapat atau tidaknya. Ketika sudah melaksanakan syarat rukun dan sunah-sunah sholat, ya itu otomatis mendapat keutamaan, apalagi berjamaah. Sedangkan lama sholat atau pendeknya sholat, lama atau sekilo atau lama, itu tergantung kondisi lingkungan dan makmum di situ. Kalau di tempat saya itu di pondok saya juga seperti itu. Kalau sholat raweh itu satu malam itu 1 juz. Di pondok Al-Asyariyah Wonosobo itu satu malam itu 1 juz. Berarti selama 1 Ramadan itu pasti hatam 30 juz raweh itu seperti itu. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Ya.
Ya, monggo Pak. Baik. Mohon maaf, saya potong. Ya, baik, Pak. Menarik tadi. Walaupun saya sempat beberapa kali keluar karena ada sesuatu, kendala sinyal kalau mungkin. Jadi konteksnya ini ya. Pertama kita membahas soal bagaimana berjamaah atau al-imam wal qudwah. Bagaimana syariat kita mengatur jamaah. Pertama tadi ada beberapa pertanyaan, misalnya pertanyaan mengenai perempuan menjadi imam dan seterusnya. Ya kan. Kalau kita pahami secara prinsip bahwa al-aslu fil ibadati al-haram. Pada prinsipnya segala hal yang berkaitan dengan ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang membolehkannya. Ini berkebalikan dengan muamalah. Kalau muamalah itu apa saja boleh kalau tidak ada dalil yang melarang. Nah, kalau ibadah itu harus ada dalilnya dulu. Ya, dalam hal ini, kemudian ulama dalam ranah hukum Islam melahirkan prinsip lain bahwa ibadah itu menggunakan tauqifi, sesuatu yang hanya datang dari Allah dan Rasulnya, yang aturannya jelas, ya kan? Kalau Allah dan Rasul yang mengatur tata cara ibadah itu, ya sudah, tidak ada tata cara lain selain yang sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Seperti tadi misalnya, bagaimana wacana imam perempuan, begitu kan? Segimanapun ya, misalnya si perempuan itu lebih fasih bacaan Al-Qur'annya daripada laki-laki misalnya, tetap saja laki-lakilah yang menjadi imam. Karena kita prinsipnya kalau ibadah itu sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Jadi misalnya perempuan jadi imam, apakah ada dalil yang membolehkan? Kalau tidak ada, jangan. Karena prinsipnya itu diatur oleh Allah dan Rasulnya. Tauqifi, bukan taufiki. Kalau taufiki itu masih ada peluang untuk berijtihad. Kalau ibadah dari Rasul hidup sampai nanti ila yaumil qiyamah, insya Allah perempuan tidak bisa menjadi imam bagi laki-laki. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, tadi soal bagaimana soal imam yang panjang atau pendek bacaan suratnya, atau yang lama atau sebentar sholatnya. Yang lama dan yang cepat sholatnya, Pak. Ya, kira-kira begitu. Intinya kan dua hal yang sama-sama berkontradiksi. Apakah baik misalnya imam yang bacaan suratnya panjang? Pernyataan seperti ini kan muncul dari ini, yang bagi lil imami ayyukhafifat shalah atau ayyukhafifat shalat. Yang bagi selayaknya atau seyogianya, seharusnya kalau orang berjamaah itu yukhafif, ringankanlah salatnya. Karena begini, kita harus pahami dulu begini, Bapak Ibu. Sebelum kita ke panjang pendek baik, panjang pendek salat atau lama sebentarnya salat itu, kita kan sudah mengetahui rukun-rukun salat. Bahwa di dalam rukun salat itu misalnya terdapat bacaan Al-Qur'an. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa warattalnahu tartila, warattilil Qur'ana tartila. Dalam bacaan Quran itu harus dibaca dengan tartil. Fatihah misalnya. Al-Fatihah itu kalau dalam mazhab Syafi'i wajib dibaca. Kalau dalam mazhab Hanafi karena anjurannya adalah faqra'u. Jadi gini. Misalnya begini. Ada perbedaan pendapat Pak dosennya keluar nggak ya? Mohon maaf, tadi keluar lagi. Nah, misalnya ada hadis
faqra'u ma tayassara minal Qur'an, atau ayat Quran juga sama. Bacalah ma tayassara. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Jumhur, yang dimaksud dengan ma tayassara adalah Al-Fatihah. Maka menurut Jumhur, Al-Fatihah itu wajib dibaca. Mazhab Hanafi punya pendapat berbeda. Yang dimaksud dengan ma tayassara adalah ayat Quran apa saja. Jadi dalam mazhab Hanafi tidak mewajibkan Al-Fatihah. Yang penting dibaca Al-Qur'annya dalam salat. Aturan membaca Al-Quran adalah tartil. Jika orang tidak tartil, misalnya membaca Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i, kita seperti kita ketahui misalnya dalam kitab-kitab kecil seperti Sulamul Munajah dan macam-macam, itu ada aturan begini. Kalau ada orang baca Qur'annya, terutama Al-Fatihah dalam sholat, itu matnya dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, itu tidak sah. Karena tidak membaca Al-Quran secara tartil. Ini aturan baku. Maka sebaiknya bagaimana? Ya sebaiknya kita patuhi aturan itu. Jadi kan dalam rukun-rukun sholat itu itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Karena itu adalah bagian dari sholat. Mestinya begini, sebelum kita menjadi imam, atau sebelum seorang ditunjuk menjadi imam, atau mengajukan diri menjadi imam, apakah orang-orang ini paham betul aturan-aturan mengenai sholat? Bahkan di kitab Sulamul Munajah ada qaul begini, ada pendapat begini. Orang kalau sholat tidak mengetahui apa saja, apakah entah itu yang membatalkan, entah itu yang dibolehkan dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Karena dia sholat tanpa ilmu. Nah, itu ada pendapat seperti itu. Maka menurut saya begini, orang-orang yang menjadi imam yang kemudian sholatnya itu asal-asalan, sebenarnya kita tidak perlu repot-repot misalnya menggunakan ukuran yang berlebihan. Pakai ukuran dasar saja. Dalam rukun sholat, dalam sholat itu apakah ada rukun yang tidak dipenuhi? Apakah bacaan Qur'annya itu bagaimana dan seterusnya. Ya meskipun nanti misalnya orang yang baca Qur'annya seperti bapak-bapak sepuh itu yang kangelan, susah nih, itu mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau anak muda yang, karena kan begini, tingkatan orang bisa menjadi imam itu kan diantara yang dipilih adalah yang paling sepuh, kemudian yang paling baik qiraahnya, dan kemudian ahli fikih dan seterusnya. Jadi ahli fikih itu justru dalam pemilihan imam itu bukan pilihan utama, tapi orang yang baca Qur'annya pinter juga harus tahu hukumnya. Makanya begini, ini juga mungkin menjadi koreksi bagi kita atau otokritik ke dalam internal orang-orang Islam di masyarakat masing-masing. Apakah misalnya seseorang itu layak mengajukan diri sebagai imam? Bukan karena tuanya saja, Bapak Ibu. Misalnya jangan mentang-mentang kita tua, kamu kurang ajar anak muda, masih muda jadi imam. Misalnya begitu. Atau dalam bentuk kalimat yang lain. Harusnya yang tua yang menjadi imam gitu kan. Bukan begitu. Apakah kita berkaca misalnya kita secara bacaan bagus atau tidak, secara hukum mengerti atau tidak. Bahkan tidak jarang kita jumpai Bapak Ibu sekalian, misalnya Jumatan saja, banyak khotib yang baca ayat Quran saja itu masih jelek, tapi dia bisa jadi khotib. Entah itu lewat dipilih karena kesepuhannya, entah itu dia mengajukan diri, atau itu banyak hal yang tidak beres dalam keberagaman kita. Makanya begini, bukan saya membandingkan Bapak Ibu ya. Ada plus minus, ini sedikit cerita. Ada plus minus bagaimana orang Islam Indonesia itu mengatur masjid atau musholanya atau tempat peribadatannya. Begini, di kita masjid atau mushola itu diberdayakan mandiri oleh masyarakat. Kebanyakan begitu kan. Kecuali masjid raya. Ada masjid kampung itu kan. Itu biasanya DKM-nya dipilih oleh masyarakat sendiri. Plus minusnya adalah, pertama plusnya adalah kita bisa
akan mudah di beberapa hal akan mudah misalnya memilih imam karena kesepuhannya. Tidak mungkin orang dari luar yang tidak tahu apa-apa tentang daerah itu jadi imam atau jadi khatib. Itu plusnya. Tapi minusnya seringkali misalnya jarang sekali ada tes, ya tidak. Pernahkah kita melihat misalnya di kampung itu si A jadi imam, seleksi imam, hampir nggak ada. Kalau di kampung-kampung hampir nggak ada. Itu minus. Apalagi misalnya kampung itu bukan kampung yang kuat keberagamannya, itu minus sekali. Jadi karena siapapun bisa jadi imam, bisa jadi khotib asal dia sepuh, bisa ngomong Arab sedikit lah gitu. Itu minus. Berbeda misalnya dengan di negara luar. Di negara luar itu, negara-negara Teluk dan juga negara Afrika Utara atau Barat, masjid itu dikontrol penuh oleh negara. Sampai misalnya orang Boyolali atau orang Jakarta bisa jadi imam di tempat manapun asal ditunjuk oleh negara. Dan itu seleksinya ketat. Misalnya contoh, saya ambil contoh di Maroko saja. Ini yang paling real. Saya tidak pernah ngarang, tidak akan ngarang soal ini. Di Maroko itu Bapak, misalnya. Orang yang jadi imam, itu bukan cuma yang hafal Quran. Bukan cuma hafal Quran, Bapak Ibu. Bayangkan begini, imam di sana wajib hafal Quran. Di kita, adakah yang mengharuskan imam itu wajib hafal Quran? Tidak ada. Di kampung-kampung tidak ada. Kalau ada, sungguh kita nggak akan ketemu imam itu di kampung. Hampir susah. Hampir susah. Karena kita dipilih yang tuanya. Kalau di sana misalnya, hafal Quran. Pertama, wajib hafal Quran. Kedua, wajib menguasai mazhab fikih Maliki. Karena itu mazhab resmi negara. Ketiga, wajib menguasai akidah Asy'ariyah. Keempat, kemudian misalnya wajib menguasai tasawuf Junaid. Itu susah sekali jadi imam. Itu ya plus sekaligus minus. Kenapa? Imam itu tidak akan dipilih dari tempat masjid itu berada, tapi akan dipilih oleh negara. Bagusnya apa? Kondisi keberagaman atau kondisi aktivitas peribadatan di masjid itu akan berlangsung seirama, kondusif. Kita tidak akan pernah menjumpai misalnya kalau imam zuhur, imamnya beda dengan asar, bacaannya seringkali atau cara zikirnya beda, atau maghrib dengan isya beda. Tidak akan menjadi seperti itu. Itu akan satu warna. Berbeda dengan Indonesia. Jumat ini khotibnya si A, ya sudah, bisa jadi Jumat ini khotibnya keras, imamnya keras, Jumat depan lembut dan seterusnya. Itu berbeda dengan kita. Tapi ala kulli hal yang paling penting begini Bapak Ibu. Dalam hadis Nabi itu tidak ada Nabi itu menegur imam yang bacaan sholatnya terlalu pendek, tidak ada. Yang ada di dalam hadis adalah Nabi itu menegur imam yang bacaan Qur'annya terlalu panjang. Sahabat Mu'adz bin Jabal itu pernah ditegur Rasulullah gara-gara terlalu panjang bacaan suratnya dalam sholat jamaah. Kata Nabi, terserah kalau kamu sholat sendiri, itu boleh bacaannya panjang. Makanya dalam riwayat-riwayat Nabi sholat, itu Nabi mengkhatamkan Quran, itu bukan di sholat wajib, Bapak Ibu. Tapi di sholat sunnah, sholat malam, ya kan? Kalau kita tahu baca hadis-hadisnya itu, tidak ada cerita Nabi khatam Quran itu di sholat isya, tidak ada. Adanya Nabi khatam Quran itu di sholat malam. Ini penting untuk kita bahwa bagaimanapun, kecuali misalnya kalau di Indonesia kasusnya kalau di pondok pesantren Al-Quran ya itu kan memang tradisi dan itu memang konsekuensi pondok Quran ya harus dijaga hafalan Qurannya dengan membaca Al-Quran semuanya. Nah tergantung bagaimana di kampung-kampung yang memang punya kebiasaan seperti itu. Jadi kita masing-masing kalau jadi imam ya lihat kondisi saja. Masa misalnya Pak Zaki sholat di SPBU jadi imam maghrib, masa bacanya surah Sabihis ya kan ngaco misalnya. Di SPBU loh di rest area, ya kan orang butuh cepet-cepet sampai tempat tujuan. Masa kita maghrib bacanya surah Sabihis, bahkan surah An-Naba, itu kan lama. Orang dan orang boleh loh secara syariat itu tarkul jamaah karena imam terlalu lama itu boleh karena ada keperluan mendesak.
Dan Nabi selalu mengkritiknya itu adalah orang yang sholat jamaah kalau bacaannya panjang. Nah, balik lagi ke ini soal panjang pendek. Apakah mendapatkan fadilah atau keutamaan? Ya kan, itu pertanyaan tadi. Ya tadi, fadilah atau keutamaan itu bukan semata-mata di panjang pendeknya surat. Ya kan. Tapi apakah ada kesesuaian dengan aturan dari Allah dan Rasul-Nya? Itu saja. Kita tidak bisa misalnya mengambil contoh di Saudi atau di Mekah, di Maroko, di Madinah atau dimanapun itu. Tidak harus selalu begitu. Di sana saja tarawih lama kok. Iya, tarawih lama. Isya lama, iya. Subuh lama, iya. Bahkan begini Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, ini lebih jauh lagi. Secara fisiologis, bentuk tubuh kita itu berbeda dengan orang-orang sana. Misalnya. Orang sana itu, orang Arab itu tidak bisa sila seperti kita. Secara mantap. Mereka hanya bisa lututnya dikedepankan di depan wajah mereka. Dan itu mereka punya tulang yang kuat, makanya sholatnya lama. Bahkan saya pribadi dulu di Maroko itu sholat tarawih itu 2 kali Bapak Ibu. Setelah Isya itu 10 rakaat, itu sekitar 1-2 juz. Misalnya sholat Isya jam 8:30, kita selesai 10:30. Baru mulai lagi itu jam 2 atau 1:30 atau jam 1 lah. 1-2 jam sholat tarawih itu. 1,5 jam lah kira-kira. Dan saya tidak selalu seperti itu karena capek. Tapi bagi orang-orang yang terbiasa silakan. Jadi lagi-lagi kembali ke mampu atau tidak. Makanya kan begini Bapak Ibu. Kita kembali ke aturan dasar agama Islam. Kata Rasulullah, dalam kaitannya dengan perintah, kurang lebih maknanya begini. Kerjakanlah semampu kamu. Ingat-ingat ya. Soal perintah, kerjakanlah semampunya. Tapi kalau soal larangan, jauhilah sekuat tenaga. Misal tadi, kalau kita mampu bacanya kulhu, ya kulhu. Kalau cuma mampunya segitu. Tapi kalau soal larangan, mau dalam keadaan apapun Bapak Ibu, jangan dilakukan. Zina misalnya, larangan. Tidak ada toleransi dalam hal itu, tidak ada. Pokoknya dalam hal-hal larangan, kita itu dilatih untuk menjauhi sekuat tenaga. Kemudian sholat Jumat, misalnya sholat Jumat itu tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana aturan-aturannya. Tapi yang jelas di sini Al-Ghazali menekankan betapa pentingnya kita itu mempersiapkan diri di hari Jumat. Makanya kalau saya berpesan kepada mahasiswa saya di reguler itu begini Bapak Ibu. Setidak-tidaknya misalnya dalam 1 minggu itu kita itu sholat secara bersih, rapi ya sholat Jumat. Paling rapi. Makanya saya begini, kalaupun kita ngajar, saya kan ngajar hari Jumat Bapak Ibu ya, atau kuliah misalnya. Sebelum Jumatan saya pakai pakaian tertentu. Ketika Jumatan saya ganti. Begitupun misalnya ketika ngajar. Jadi artinya karena apa? Karena Jumat itu hari raya umat Islam, maka seharusnya kita memuliakannya. Ini bukan cuma bagi laki-laki, juga bagi perempuannya. Kemudian tadi Al-Ghazali di sini mengatakan sesuatu yang menarik begini. Kita tahu semua misalnya hadis tentang kalau kita berangkat duluan dapat unta, dapat kambing, sapi dan seterusnya itu kan itu tingkatan-tingkatan kedekatan seseorang ketika sholat Jumat. Kata Al-Ghazali atau ada pencapaian seperti ini. Bahwa seseorang itu dekat atau tidaknya dengan Allah itu bisa dilihat dari bagaimana dia berangkat sholat Jumat. Apakah sholat Jumatnya dia berangkat pas azan, atau sebelum azan, atau ketika khutbah, atau ketika qomat, atau ketika salam. Itu tinggal bagaimana, itu bisa dikatakan seberapa dekat kita dengan Allah itu bisa diukur dari
Jam berapa kita berangkat sholat Jumat? Atau mempersiapkan diri untuk sholat Jumat? Makanya. Kemudian di sini ada hal penting, misalnya sholat tahiyatul masjid ketika Jumatan. Di sini jelas ya. Kalau apa namanya? Kalau imam sudah khutbah nggak apa-apa sholat, tapi hanya sholat tahiyah. Tapi yang jelas di awal-awal itu Al-Ghazali mengatakan annal jumu'ata aidul mu'minin. Ini yang paling penting, harus digarisbawahi. Jumat itu hari rayanya orang-orang mukmin. Kalau kita di hari Jumat merasa biasa saja, itu akan sangat aneh. Makanya kita di hari Jumat harus bahagia, harus gembira. Jangan justru sebaliknya. Duh, hari Jumat ya pendek sekali waktunya. Kepotong Jumatan nggak enak nih, gitu kan. Justru kita harus bahagia sebaliknya. Jangan sampai kita menjadikan hari Jumat itu bukan hari yang bahagia. Wa huwa yaumun syarifun qad khassallahu ta'ala bi hadhil ummah. Bahkan Kanjeng Nabi pun mengatakan bagusnya akad nikah itu di hari Jumat. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum nikah, gitu kan. Itu coba di planning gimana caranya nikah di hari Jumat, akadnya. Itu lebih bagus. Itu bagus. Itu bahkan wa fi sa'atin mubhamatun la yuwafiquha 'abdul muslimun yas'alullah ta'ala fiha hajatan illa a'tahu iyyaha. Ibaratnya di hari Jumat itu kalau kita minta apa saja, insya Allah Allah akan memberikan. Bahkan di hari Jumat ini kita dianjurkan membaca banyak sholawat kepada Kanjeng Nabi. Selain hari Jumat itu tetap hari baca sholawat, tapi lebih utama di hari Jumat. Bahkan lebih bagus lagi kita membaca sholawat mulai hari Kamis sorenya ba'da asar. Itu sudah dianjurkan baca sholawat. Atau sudah dianjurkan juga di sini untuk mempersiapkan diri di hari Jumat. Misalnya memperbanyak tasbih, istighfar, asyi atau khamis di sore hari Kamis. Fa innaha sa'atun tuwazi fil fardhi sa'ata yaumil Jumat. Di waktu Kamis sore ini sama keutamanya seperti keutamaan di hari Jumat. Wa nuwi shauma yaumil Jumu'ah. Nah, ini ada soal puasa di hari Jumat. Tapi kata Rasul, boleh puasa hari Jumat dengan syarat harus digabung dengan Sabtu atau digabung dengan Kamis. Tidak boleh Jumat saja, tidak boleh Sabtu saja. Misalnya kita pengen puasa di Jumat, maka pilihannya bisa di Kamis sekaligus Jumat atau Jumat sekaligus Sabtu. Kenapa? Karena Sabtu itu hari raya orang Yahudi, Minggu itu hari raya orang Nasrani, Jumat itu hari raya orang Islam. Jadi makanya kalau kita pengen puasa di hari Jumat harus dibarengkan sebelumnya atau sesudahnya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak dosen yang telah memberikan bimbingannya terhadap kami dalam diskusi ini. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali, Bapak Ibu? Jika tidak ada, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.34, mungkin tidak ada tanya jawab sesi kedua dan selanjutnya. Alhamdulillah, diskusi pada hari ini telah terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing pada diskusi kali ini, kepada kelompok pemateri Pak Taufik, Ibu Eroh, Ibu Rahayu, dan Pak Toha, dan kepada rekan-rekan sekalian yang telah ikut berpartisipasi. Mungkin diskusi ini akan kita tutup saja. Sebelum itu, saya akan menyimpulkan diskusi pada kesempatan hari ini, yakni ibadah itu hal yang dilarang sebelum ada dalilnya terlebih dahulu, dengan aturan yang datangnya dari Allah dan Rasul. Seperti isu perempuan yang menjadi khotib, jika tidak ada dalilnya, maka tidak sah. Lalu sholat berjamaah itu seyogyanya imam harus meringankan sholatnya.
Terlepas dari panjang pendeknya surat yang dibaca, cepat dan lamanya sholat, fadilah itu didapat karena dalam sholat bacaannya harus tartil, rukun sholat dan syarat sahnya harus terpenuhi. Jadi seorang imam harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Bukan karena beliau sudah tua ataupun masih muda, namun harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Tambahan, puasa di hari Jumat itu harus dibarengi dengan puasa di hari Kamis atau di hari Sabtu setelah atau sebelumnya, karena pada hari Jumat itu ada hari raya atau hari spesial pada agama yang lain. Seperti itu kesimpulan pada diskusi hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama, doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Dini Widiati sebagai moderator mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal sampai akhir diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.